Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang perbedaan antara abid dan arif dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sama-sama berdoa antara yang abid dengan yang arif itu berbeda. Abid itu siapa? Abid itu adalah sebutan untuk orang yang sudah tekun ibadah, sudah rajin ibadah, namun pengenalannya terhadap Allah masih level bawah, istilahnya masih ilmul yakin. Ya sudah kenal Allah sebenarnya, tetapi masih levelnya itu level bawah. Sedangkan arif itu adalah sebutan untuk orang yang selain tekun ibadah, dia dalam hal mengenal Allah itu levelnya sudah level menengah ke atas, sudah ainul yakin atau hakul yakin. Nah, kedua kelompok manusia ini dalam berdoa kepada Allah itu ada perbedaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mu'tazilah, ketika seorang hamba sudah dibukakan pintu makrifat, maka sudah tidak butuh meminta. Karena sudah merasa kaya, merasa cukup dengan Allah. Sehingga kalau toh dia berdoa, itu pertama dalam rangka melaksanakan perintah, yang kedua untuk menampakkan ketergantungannya kepada Allah, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa dia itu sangat butuh kepada Allah. Tapi yang dibutuhkan itu Allahnya, bukan pemberiannya. Dan yang demikian ini itu terjadi pada setiap tarikan nafas, setiap waktu dan keadaan. Sehingga kalau disimpulkan, perbedaan antara abid dan arif dalam berdoa itu pertama, abid itu berdoa li hududin nafsi. Dia berdoa untuk mendapatkan apa yang dia sukai. Ya misalkan pengen banyak duit, maka dia minta kepada Allah. Pengen jabatannya naik, maka kemudian dia minta kepada Allah. Ya udah bagus mintanya kepada Allah. Tapi apa yang diminta itu demi menyenangkan atau memenuhi kesenangannya. Itu pertama. Sedangkan arif, orang yang telah mengenal Allah, itu ibadahnya adalah li'idharil faqoti wal ittirori, untuk menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang sangat bergantung kepada Allah, orang yang tidak bisa sedetik pun melepaskan diri kepada Allah, selalu butuh kepada Allah. Maka jika abid itu meminta hanya saat butuh, saat ada kebutuhan, maka untuk arif ini kalau berdoa setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, setiap waktu, setiap keadaan. Karena bagi dia tidak bisa melepaskan diri dari bergantungnya kepada Allah walaupun hanya sesaat.
Karena dia tahu betul bahwa selama kita hidup, yang membuat paru-paru kita bekerja dengan normal itu Allah. Yang membuat detak jantung kita masih normal juga Allah. Yang membuat kita masih bisa bernafas juga Allah. Kalau tiba-tiba itu dihentikan oleh Allah, maka selesailah kita. Nah, kesadaran seperti itu selalu ada dalam dirinya, sehingga setiap waktu, ya, setiap detik, setiap saat selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau abid itu berdoa hanya saat butuh. Nanti kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, dia sudah tidak berdoa lagi. Misalnya kalau pas dia lagi sakit, mohon kesembuhan. Tapi nanti kalau sudah sembuh, dia sudah enggak berdoa lagi. Ketika fakir, dia minta supaya kaya. Nanti kalau sudah kaya, sudah enggak doa lagi. Ketika masih dililit berbagai macam persoalan, dia rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin baca doa, rajin dzikir. Nanti kalau urusannya sudah selesai, maka satu demi satu amalan tersebut juga ditinggalkan. Itu abid masih seperti itu. Tapi kalau arif terus menerus, bahkan semakin lama semakin tekun, ya. Semakin lama semakin sungguh-sungguh. Kemudian kalau dilihat dari redaksinya, bahwa abid itu kalau berdoa isinya itu permintaan, ya, isinya permintaan, macam-macam lah pokoknya. Tapi ujung-ujungnya itu semuanya minta. Nah, kalau arif itu isinya adalah memuji. Jadi rangkaian doanya itu lebih banyak berisi pujian terhadap Allah. Kalau toh ada permintaan, itu permintaannya sedikit. Yang paling banyak itu adalah pujian. Nah, oleh karena itu para kiai kita, para guru-guru kita mengajarin kepada kita kalau selesai sholat itu jangan langsung berdoa, tapi berzikir dulu, baca wirid dulu. Nah, bacaan-bacaan dalam zikir atau wirid itu semuanya itu isinya adalah puji-pujian, pengakuan, ikrar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan, baru kemudian nanti ditutup dengan doa. Sehingga kalau digabung, ya, nanti antara pujiannya dengan permintaannya kepada Allah itu jadi seimbang. Nah, kalau tidak zikir, enggak wiritan, langsung doa, berarti ya doanya isinya permintaan semua. Kalau toh ada pujiannya sangat sedikit, lebih banyak mintanya daripada memujinya. Tapi kalau diawali dengan wiridan dulu, dengan zikir dulu, maka itu nanti kalau digabung dengan doanya, itu isinya antara pujian dengan permohonan itu minimal seimbang. Syukur-syukur jika lebih banyak pujiannya daripada permintaannya. Nah, oleh karena itu harus kalian dilihat dari segi redaksi doa, dari segi redaksinya, ya, bukan masalah dikabulkan atau tidak. Itu tentunya doa yang paling baik itu adalah doa yang redaksinya berasal dari Al-Quran. Karena kalau berdasar dari Al-Quran itu berarti kan yang dimintai Allah, ya, yang nyuruh meminta Allah, bahasanya yang membuatkan juga Allah. Itu tentu nomor satu kalau doa yang berasal dari Al-Quran. Yang di bawahnya yaitu hadis. Jadi doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah, istilahnya maksurat, ya, doa-doa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah, itu tingkatan kedua dari segi redaksi. Kemudian yang ketiga, doa yang disusun oleh para ulama. Di banyak para ulama selain ketika berdoa itu membaca doa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, juga menyusun doa sendiri. Itu ulama, ya. Nah, bagi kita orang awam, ya, bagi kita orang awam, jika kita ingin berdoa menggunakan bahasa kita sendiri,
misalnya bahasa Indonesia, maka sebaiknya yang kita lakukan itu adalah sekedar membaca terjemah dari doa yang sudah disusun oleh para ulama. Ya, sekali lagi, kalau kita orang awam nggak ngerti bahasa Arab, maka kalau mau berdoa menggunakan bahasa Indonesia, sebaiknya kita membaca terjemah dari doa-doa yang sudah disusun oleh para ulama. Artinya, jangan kemudian kita nyusun sendiri. Nah, kalau kita nyusun sendiri, itu saya sering menemukan orang berdoa dalam acara resmi, doanya nyusun sendiri. Itu bahasanya bagi yang tidak ngerti ya indah kayak puisi. Tapi bagi yang ngerti, doa itu sungguh tidak sopan di hadapan Allah. Karena isinya bukan meminta dengan penuh kerendahan hati, tapi malah mendikte Allah atau ngajarin Allah, gitu loh. Bahasanya itu ngajarin Allah itu. Seakan-akan Allah tidak tahu dengan kebutuhannya, terus ditunjukkan kebutuhannya ini, kalau tidak begini nanti begini, begitu. Itu ngajarin Allah. Nah ini kan hamba yang tidak sopan kalau meminta kepada Allah kemudian sambil ngajarin Allah. Maka pesan saya, kalau suatu saat kita disuruh mimpin doa dan minta doanya pakai bahasa Indonesia, sebaiknya kita cukup membaca terjemah dari doa-doa yang sudah ada, baik doa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, maupun yang disusun oleh para ulama. Kita baca terjemahnya sajalah, tidak usah bikin rangkaian doa sendiri, karena sering kelirunya gitu ya, sering kelirunya. Kelihatannya baik tapi setelah direnungkan ternyata buruk, Pak ya. Contohnya begini, ini bukan di acara resmi, ini misalkan doa pribadi di rumah. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya, saya mau menyantuni 1000 anak yatim, misalkan begitu. Sepintas kedengarannya kan bagus ya. Dia minta kaya, nanti kalau sudah kaya akan menyantuni 1000 anak yatim. Nah, kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, itu yang untung hanya bapak sendiri. Kenapa? Bapak dikabulkan jadi orang kaya. Tapi di sisi lain, Allah harus menyediakan 1000 anak yatim. Padahal bisa jadi anak yatim yang ada di sekitarnya baru ada 100. Berarti Allah harus menyediakan anak yatim yang 900. Loh, ini kan ngerepotin Allah itu namanya. Ya, ngerepotin Allah. Kelihatannya bagus kan? Ya. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya, nanti kalau saya kaya saya mau nyantunin 1000 anak yatim. Kedengarannya bagus ya. Tapi kalau itu dikabulkan oleh Allah, yang untung hanya kita sendiri. Kita diuntungkan jadi orang kaya, tapi Allah harus menyediakan membuat orang-orang di sekitar kita jadi ya yatim. Karena yang diminta 1000. Nah, misalkan begitu. Contoh yang lain, kelihatannya baik tapi menjadi tidak baik. Ya. Misalnya bapak itu posisinya orang fakir, si fulan posisinya orang kaya. Kemudian si fulan ini dermawan, sering memberikan sesuatu kepada bapak. Saking terima kasihnya, bapak yang statusnya orang fakir itu berdoa begini, ya Allah, aku mohon kepadamu aku agar bisa membalas kebaikan si fulan. Membalas kebaikan si fulan. Itu kedengarannya bagus. Tapi kalau ini dikabulkan oleh Allah, menyusahkan juga. Kenapa? Karena akan terjadi sesuatu yang terbalik. Bapak yang jadi kaya, si fulan jadi miskin. Makanya bapak bisa balas dia. Lu kan malah gak bagus seperti itu ya. Nah, itulah contoh-contoh doa yang kalau direnungkan, dicermati, kedengarannya bagus, tapi ternyata menjadi tidak bagus. Maka kalau kita pengen doa dan kita kebingungan nyusun redaksinya, itu lebih baik begini kalimatnya itu, ya Allah, aku mohon kepadamu sebagaimana apa yang dimohonkan oleh para nabimu. Gitu aja, pasti bagus itu. Karena Nabi tidak pernah minta yang buruk. Dan aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang para nabimu juga berlindung kepada hal-hal tersebut. Nah, itu lebih enak. Maka kalau kita repot ya nyusun doa sendiri, sekali lagi pesan saya, cukuplah kita membaca terjemah ya
dari doa-doa yang sudah disusun oleh para ulama. Tidak usah nyusun sendiri. Kalau nyusun sendiri nanti kita hanya fokus pada bahasanya dibikin seperti puisi, kedengarannya indah, tapi kalau direnungkan maknanya tidak baik. Nah, jadi minta tapi malah dikte Allah. Nah, jadi sekali lagi dilihat dari bahasanya, jika abid berdoa itu isinya permintaan. Tapi kalau arif ketika berdoa itu isinya adalah pujian kepada Allah. Dan Allah tentunya lebih senang dengerin pujian daripada dengerin orang meminta. Walaupun tidak salah. Sebenarnya tidak ada yang salah, hanya dari sisi adab, ya. Hanya terkait dengan sisi adab, tentunya lebih sopan kalau di hadapan Allah itu kita cukup memuji-muji saja. Ya. Dengan pujian-pujian kita itu nanti Allah justru akan memberikan yang terbaik menurut Allah, ya, daripada apa yang kita minta. Maka banyak hadis yang menjelaskan kalau kita sibuk memuji Allah sampai nggak sempat berdoa, maka Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada kalau kita meminta. Nah, jadi abid itu berdoa memohon kepada Allah hanya saat dia butuh. Begitu kebutuhannya sudah terpenuhi, dia sudah tidak minta lagi. Kalau arif terus-menerus memohon kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-arifu la yazulu ittiraruhu. Al-arifu orang yang telah mengenal Allah itu la yazulu tidak berhenti apa ittiraruhu merasa butuhnya kepada Allah. Merasa butuhnya, merasa bergantungnya kepada Allah itu tidak pernah berhenti walaupun sesaat, walaupun sedetik. Terus merasa butuh kepada Allah. Jadi kebutuhannya kepada Allah itu tidak pernah berhenti. Karena itu tadi, ya, setiap detik kita perlu bernafas, jantung kita perlu berdetak, paru-paru kita perlu bekerja. Itu semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Dan tujuan akhir orang yang telah mengenal Allah dalam ibadah itu semuanya adalah tujuannya Allah. Yang sering saya contohkan ibaratnya orang bertamu. Nah, itu tujuan utamanya adalah kepingin ketemu dengan tuan rumah. Itu kalau arif begitu. Kalau abid itu tujuannya bukan ingin ketemu tuan rumah, tapi ingin mendapatkan suguhannya. Jadi tidak apa-apa tidak ditemui yang punya rumah asalkan dapat suguhan. Gitu. Ya. Nah kalau arif, walaupun kita disuguhi banyak enak-enak dan gratis, tapi kalau tidak ketemu tuan rumah, ya merasa tidak berhasil dalam tujuannya bertamu. Amma wajhu kaunihi la yazulu tiraruhu falitahaqquqi qayyumatil haqqi bihi. Mengapa orang yang telah mengenal Allah itu selalu merasa butuh kepada Allah? Karena dia tahu betul bahwa Allah juga tidak pernah berhenti mengurus dia. Ya. Jadi Allah tidak pernah berhenti membiarkan kita. Ya. Tidak pernah membiarkan kita. Allah selalu mengurus kita. Allah selalu membuat kita eksis. Nah, gitu. Nah, orang-orang yang telah mengenal Allah itu tahu bahwa Allah itu selalu mengurus kita, selalu memenuhi kebutuhan kita. Maka seyogyanya kita juga selalu butuh kepada Allah. Jadi bersambung. Nah, antara kita butuh dengan Allah, Allah juga selalu ngurus kita, nyambung terus. Idzil hisu la yaqumu ila bil makna. Karena yang sifatnya lahiriah, yang indrawi itu tidak akan tegak tanpa yang bersifat maknawi. Jadi orang-orang yang telah mengenal Allah itu dalam hatinya selalu menyaksikan bahwa Allah selalu mengurus kita. Maka kemudian sebagai respon dari pengurusannya Allah terhadap kita itu, kita selalu merasa butuh kepada Allah. Masa Allah menyapa kita diam saja, kan tidak sopan, ya. Masa Allah selalu menyayangi kita kok kita hanya diam saja nggak merespon, itu ya namanya tidak sopan.
Fahisul ubudiyati la yakumu illa bi makna rububiyati. Jadi ibadahnya orang-orang yang telah mengenal Allah itu tidak akan tegak tanpa disertai kesadaran mereka bahwa dia itu selalu diurus oleh Allah, selalu dicukupi oleh Allah. Karena hatinya merasa selalu dilindungi Allah, dicukupi Allah, maka kemudian sebagai responnya dia selalu mengabdi kepada Allah. Jadi setiap saat selalu sowan menghadap Allah. Kalau abid itu datang hanya kalau pas lagi merasa butuh. Kalau pas butuh datang, kalau kebutuhannya sudah terpenuhi sudah nggak datang lagi, begitu. Ya itu sudah lumayan bagus karena datangnya ke Allah, bukan ke yang lain. Tapi kalau kemudian dia datang hanya saat butuh, itu kan ya dari sisi adab tidak sopan. Setiap datang hanya waktu minta. Kalau yang arif itu datang tidak hanya saat minta, memang setiap hari selalu hadir, Fa bi qadri tahaqquqil abdi bi qayyumatir rububiyyati yastaddu ittiraruhu fi dhahiril ubudiyati. Maka semakin kuat keyakinan si hamba itu terhadap Allah bahwa Allah selalu memenuhi kebutuhannya, maka semakin kuat pula si hamba tadi dalam mengabdi kepada Allah. Kemudian wa aidon al-arifu la yazulu fit taraqi fa huwa muta'atisun li ziyadati ala dawam. Di samping itu, kalau arif, orang yang telah mengenal Allah itu sudah berhasil berhasil bertemu dengan Allah, itu keinginannya itu justru semakin kuat. Jadi kalau tadinya hanya kenal memandang dari jarak jauh, sekarang ingin agak dekat. Setelah dekat kepengen dekat lagi, kepengen intim, begitu loh. Jadi semakin mengenal Allah itu semakin ada keinginan untuk selalu bersama-sama Allah. Ingin pengenalannya terhadap Allah itu selalu meningkat, sehingga dia itu digambarkan orang yang selalu haus, orang yang selalu haus, kayak ini orang yang mabuk cinta, Pak. Tapi cintanya kepada Allah. Di orang yang mabuk cinta itu kan kalau bertemu, kalau dia jauh ingin dekat, ingin ketemu, nanti setelah ketemu tidak mau berpisah. Pada mulanya dia hanya ingin lihat. Setelah berhasil melihat ingin dekat, setelah dekat ingin intim, ingin akrab. Kalau sudah akrab nggak mau berpisah. Digambarkan seperti orang yang sedang kehausan, yang selalu minta tambah. Nah, kemudian digambarkan lau sarabta fi kulli lahdhatin alfa bahrin la tara dzalika illa qalilan. Saking hausnya, saking kuatnya keinginannya untuk selalu bersama Allah, itu digambarkan seperti orang yang haus bila dia sudah minum 1000 air laut, dia masih nganggap 1000 laut itu sedikit. Padahal dia sudah minum 1000 air laut, sudah diminum semua. Tapi karena keinginan selalu bersama Allah itu semakin kuat, dia nganggap 1000 laut itu hanya sedikit. Ya kayak orang yang ketemu dengan yang dicintai itu, walaupun sudah ngobrol 1 jam, perasaannya baru 1 menit atau 5 menit, padahal sudah 1 jam. Masih kurang, nanti 2 jam, perasaannya masih baru 10 menit, begitu seterusnya. Nah, ini orang-orang yang sudah mencintai Allah itu seperti itu, bukan hanya sekedar cinta biasa, sudah mabuk, mabuk cinta dengan Allah. Jadi digambarkan sudah minum air laut sebanyak 1000 laut, dia nganggapnya itu masih sedikit. Wa tashhadu safaitaka yabisatan, dan kalian melihatnya bibirnya itu masih kering. Sudah minum air laut 1000 lautan, tapi bibirnya masih kering. Wa kullu dzalika kinayatun an adami nihayati.
kalimat tersebut sesungguhnya merupakan ungkapan bahwa orang itu kalau sudah dimabuk cinta dengan Allah, dia cintanya itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Digambarkan sudah minum 1000 air laut masih haus, masih kurang. Di kinayatun an adamin nihayah. Wa anal masuda ghairu mundobitin. Jadi yang dimaksud itu adalah tidak ada batasnya. Fal arifu, maka orang yang telah mengenal Allah itu layazulu, tidak berhenti atau tidak hilang iktu muftakiron, selalu butuh li ziyadati pada tambahan alat dawami untuk selama-lamanya. Jadi orang itu semakin mengenal Allah, dia semakin butuh kepada Allah. Tidak mau berpisah. Beda kalau yang belum mengenal Allah tadi, ya. Dia mendatangi Allah hanya saat-saat tertentu saja. Habis itu dia pergi, meninggalkan. Tapi kalau sudah arif, itu sudah enggak mau berpisah lagi. Ya. Sudah berjam-jam bersama Allah masih kurang. Berjam-jam bersama Allah masih kurang. Maka banyak cerita orang-orang yang telah merasakan manisnya cintanya Allah. Itu kalau sholat malam, itu perasaannya baru sebentar, tahu-tahu sudah subuh, gitu. Sehingga sampai lupa dia semalam itu ndak tidur, gitu. Perasaannya baru sebentar, tiba-tiba sudah subuh. Dia baru sadar itu kalau sudah dengar azan subuh, gitu. Saking nikmatnya ketika dia bersama Allah. Fala yazulu itiraruhu ala dawam. Jadi dia selalu merasa butuh kepada Allah, dan rasa yang seperti itu terus ada selama-lamanya, tidak pernah hilang. Nah, yang demikian ini sebagaimana yang Allah firmankan kepada Sayyidil Arifin, pimpinannya orang-orang yang telah mengenal Allah. Siapa? Yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sendiri mengajari kepada Nabi Muhammad untuk selalu minta tambahan. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakanlah olehmu Muhammad, Rabbi Tuhanku, zidni tambahilah aku ilman, ilmu. Padahal kita tahu dari sekian hamba Allah yang paling alim itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjelaskan isi Al-Quran kok. Jadi makhluk Allah yang paling alim itu tidak ada lain adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya amanah dari Allah, ya, untuk menjelaskan firman-firman Allah. Walaupun sudah begitu, Nabi Muhammad oleh Allah masih disuruh untuk mohon kepada Allah agar ditambahi ilmu. Nah, di satu-satunya yang diminta oleh Nabi Muhammad kepada Allah, minta tambahan, itu hanya satu ini, Pak. Minta tambahan ilmu. Tidak minta tambahan harta, tidak minta tambahan umur. Yang diminta adalah tambahan ilmu. Padahal ilmunya sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Karena itu tadi digambarkan seperti orang yang minum 1000 air laut tadi itu. Sampai airnya lautnya 1000 itu kering semua, itu belum merasa puas. Masih merasa yang diminum baru sedikit, masih minta tambah lagi, minta tambah lagi, minta tambah lagi. Seperti anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ilmu yang Allah berikan Nabi Muhammad itu sudah luar biasa. Karena Nabi Muhammad lah yang diberi amanah oleh Allah untuk menjelaskan firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Walaupun demikian, Allah masih nyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mohon tambahan ilmu. Fal itiraru ila ziyadatil ilmi layan qati'u. Ya. Jadi merasa butuh pada tambahnya ilmu itu tidak pernah ada batasnya. Terus ditambah, minta tambah lagi, ditambah, minta tambah lagi. Walau jumi'a ulumu ahli samawati wal ardi, bahkan seandainya seluruh ilmunya penduduk langit dan seluruh penduduk bumi ilmunya dikumpulkan jadi satu, dia tetap belum merasa puas. Nah, masih menganggap ilmu yang dikuasai itu masih sedikit. Nah,
Dan yang demikian ini ya, juga difirmankan oleh Allah bahwa sepinter-pinternya manusia, walaupun dia sudah menguasai ilmu langit dan ilmu bumi, itu jika dibanding dengan ilmunya Allah cuma bagaikan setetes air di lautan. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, dan tidaklah kalian diberi minal ilmi, dari ilmu, illa qalilan, kecuali sedikit. Sedikit itu jika dibanding dengan ilmunya Allah. Nah, kalau dibanding dengan ilmunya manusia biasa ya sudah luar biasa, sudah sangat banyak. Ya. Maka biasanya orang itu semakin alim malah merasa semakin bodoh. Dia semakin alim tapi merasa semakin bodoh karena semakin tahu hal-hal yang belum dia ketahui. Nah, wa amma wajhu kaunihi la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu fali anna qalbal arifi rohala ilallahi minal kauni bi asrihi. Kemudian tadi yang kedua, orang-orang yang telah mengenal Allah itu dalam ibadahnya tidak ada yang dituju kecuali Allah. Mengapa demikian? Karena digambarkan ya, orang-orang yang telah mengenal Allah itu kalau ibadah itu hatinya sedang berjalan menuju Allah, meninggalkan selain Allah. Jadi dia datang itu memang tujuannya ingin ketemu Allah. Yang sering saya contohkan dalam pengajian yang lalu, ibaratnya orang bertamu memang tujuannya itu ingin ketemu tuan rumahnya, bukan sekedar puas mendapatkan suguhannya. Nah, kalau yang belum arif itu malah tidak penting ketemu tuan rumah itu, yang penting dapat suguhan. Itu yang orang kalau ibadah orientasinya cari pahala, cari keutamaan, cari surga. Itu berarti ibaratnya orang bertamu, tidak penting nanti ketemu Allah apa tidak, yang penting dapat surga, yang penting dapat pahala. Itu seperti orang bertamu, tidak penting ketemu tuan rumah, yang penting dapat suguhan. Nah, kalau yang arif itu tujuan utamanya ketemu tuan rumah. Soal suguhan itu nanti bonus, tapi tujuan utamanya tetap yang punya rumah. Dan itu diungkapkan dalam munajatnya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhanku, engkaulah yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Nah, di hatinya berjalan menuju Allah, meninggalkan selain Allah. Falam tabqalahu hajatun ila ghairihi. Maka orang yang telah mengenal Allah itu tidak butuh pada selain Allah, yang dibutuhkan hanya Allah saja. Faqararuhu innama huwa suhudul dzatil aqdasi. Tujuan akhir dari perjalanan seorang arif itu adalah kepingin menyaksikan zatnya Allah yang maha suci, karena itu merupakan nikmat tertinggi ya. Jadi nanti di dalam surga itu ada beberapa tingkatan nikmat. Nah, nikmat yang tertinggi itu adalah ketika penduduk surga itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memandang zatnya Allah secara langsung. Bagaimananya wallahu a'lam. Soal bagaimananya wallahu a'lam, tapi itu merupakan nikmat yang tertinggi. Nah, orang yang telah mengenal Allah itu yang diinginkan itu. Bahkan dia inginnya sudah menyaksikan Allah itu tidak usah nunggu nanti di surga. Di dunia ini saja ya, dia setiap saat sudah menyaksikan Allah. Nah, itulah hadis kalian tingkatan-tingkatan manusia dalam mengenal Allah. Kita yang orang awam walaupun belum sampai tingkatan seperti itu minimal ya tahu, ya minimal tahu. Karena sering saya contohkan ya, gambaran keimanan manusia, kenalnya dia terhadap Allah itu pertama ini, baru ngelihat asapnya dia sudah yakin kalau itu ada api. Padahal dia belum pernah lihat api, baru lihat asapnya. Tapi sudah yakin bahwa di balik asap itu ada api. Itu imannya orang awam. Baru ngelihat alam semesta ini sudah yakin kalau ada Allah, karena yakin alam semesta ini tidak mungkin jadi sendiri. Tapi dia sendiri belum pernah melihat Allahnya, hanya melihat ciptaannya. Yang kedua, dia tidak hanya sekedar melihat
asapnya tapi sudah menyaksikan apinya. Nah, itu lebih yakin lagi. Nah, yang ketiga itu lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar menyaksikan asapnya dan apinya, tapi sudah merasakan hangatnya. Nah, ini tadi yang sudah ketemu tadi itu, istilahnya sudah wusul tadi itu, sudah ketemu itu tidak hanya menyaksikan asap dan apinya, tapi sudah merasakan hangatnya. Nah, kalau sudah merasakan hangatnya seperti itu, dia tidak mau berpisah, maunya selalu bersama Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya dan akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashian lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la tajna'yahu min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.